Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan materi Inisiasi Proyek dan Ruang Lingkup Manajemen. Saya Estu Handayani dari Teknik Informatika Stikom PGRI Banyuwangi. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Materi ini berisikan penaksiran proyek, elemen-elemen dasar proyek, aspek awal, dan proposal awal dan pendekatan dalam proses penaksiran. Dari materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami elemen-elemen dasar proyek, cara melakukan penaksiran proyek, dan pembuatan proposal proyek. Dalam materi inisiasi proyek dan ruang lingkup manajemen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yang akan dibahas adalah perencanaan, penaksiran, dan pengaturan sumber daya proyek. Proses manajemen proyek perangkat lunak dimulai dengan serangkaian aktivitas yang secara kolektif disebut perencanaan proyek. Aktivitas awal dari perencanaan adalah suatu estimasi. Kapanpun estimasi dilakukan, seorang perencana mulai melihat pada masa depan dengan suatu tingkat ketidakpastian tertentu yang akan menjadi bahan pembahasan untuk menaksir suatu proyek. Hasil dari penaksiran akan menjadi dasar bagi semua aktivitas perencanaan proyek. Untuk lebih jauhnya, perencanaan proyek merupakan peta jalan bagi suksesnya suatu rekayasa perangkat lunak. Tanpa adanya penaksiran yang teliti, perencanaan proyek akan menghasilkan berbagai risiko di masa depan. Seperti contohnya adalah kerugian, kegagalan, kemudian kesulitan-kesulitan lain yang akan muncul dalam pengerjaan proyek tersebut. Dalam penaksiran proyek dibutuhkan adanya suatu pengalaman, kemudian juga dibutuhkan akses informasi historis, kemudian juga harus adanya keberanian dalam mengkuantifisir data-data. Kemudian adalah kualitatif penaksiran yang dilakukan meliputi penaksiran kebutuhan sumber daya manusia, penaksiran kebutuhan biaya, penaksiran kebutuhan waktu, dan penjadwalan. Dalam perencanaan proyek, terdapat ketidakpastian yang dipengaruhi oleh 3, yaitu yang pertama adalah kompleksitas proyek, ketidakpastian struktural, dan ukuran proyek. Pada kompleksitas proyek, ini berpengaruh kuat terhadap ketidakpastian dalam suatu perencanaan. Tapi kompleksitas pengukuran yang relatif yang dipengaruhi oleh kebiasaan dengan usaha yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya. Untuk ketidakpastian struktural, bila metrik perangkat lunak yang komprehensif dapat diperoleh pada proyek yang telah lalu, maka estimasi yang dapat dilakukan dengan kepastian yang lebih tinggi. Jadwal dapat dibuat untuk menghindari kesulitan yang terjadi di masa lalu dan resiko keseluruhan dapat dikurangi. Selanjutnya adalah ukuran proyek. Bila ukuran bertambah, maka ketergantungan di antara berbagai elemen perangkat lunak akan meningkat dengan cepat. Inisiasi proyek dan ruang lingkup manajemen yang kedua adalah mengenai elemen dasar dalam penaksiran proyek. Secara umum, penaksiran proyek berimplikasi pada biaya. Sehingga dapat kita ketahui bersama, proyek pengembangan perangkat lunak adalah sebuah jasa, di mana bahan bakunya adalah waktu kerja setiap anggota timnya. Dan dapat ditafsirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan tim untuk menyelesaikan proyek tersebut. Elemen dasar dalam penaksiran proyek ini kita dapat lihat dalam 3 bagian.
Dari uraian yang sebelumnya, kita dapat mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan suatu proyek, kemudian estimasi waktu menjadi dasar dalam menghitung biaya proyek, kemudian juga harga sebuah proyek perangkat lunak merupakan akumulasi dari biaya yang harus dibayarkan pada setiap anggota tim berdasarkan keterlibatannya dalam proyek tersebut. Terdapat langkah-langkah pendetilan dalam elemen dasar untuk menaksir suatu proyek, yaitu adanya dekomposisi masalah, kemudian mendefinisikan secara detail tas-tas yang mesti ada pada setiap sub masalah, kemudian juga kita dapat mendefinisikan anggota tim yang akan ditugaskan pada setiap tas, kemudian perkirakan waktu yang dibutuhkan oleh setiap anggota tim tersebut untuk menyelesaikan suatu tas, kemudian tentukan tarif setiap anggota dalam mengerjakan suatu proyek. Kemudian buat taksiran biaya lain-lain yang muncul, misalkan biaya akomodasi, biaya alat tulis kantor, biaya peralatan, dan biaya pembelian tools. Inisiasi proyek dan ruang lingkup manajemen yang ketiga adalah aspek teknis. Pengkajian aspek teknis dilakukan sejajar dengan aspek-aspek lainnya setelah penelitian pemasaran menunjukkan faedah untuk melanjutkan studi kelayakan. Maksud dan tujuan pengkajian aspek teknis adalah sebagai berikut, yaitu pada tahap awal bertujuan untuk merumuskan gagasan yang timbul ke dalam batasan yang konkret dari segi teknis. Kemudian diperoleh hasil pengkajian aspek teknis dipakai sebagai masukan pengkajian aspek-aspek lainnya. Kemudian lingkungan aspek teknis sampai kepada kegiatan desain engineering dapat dilakukan secara terinci, menghasilkan blueprint proyek yang akan dibangun selanjutnya. Pengkajian aspek teknis mencakup beberapa hal, yaitu dilakukan untuk menentukan letak geografis, kemudian dilakukan untuk mencari dan memilih teknologi pada proses produksi, kemudian dilakukan untuk menentukan kapasitas produksi, dilakukan untuk mencari dana atau tata letak industri, kemudian juga untuk instalasi bangunan. Terdapat 3 alasan mengapa keputusan penting bagi kelanjutan proyek, yaitu yang pertama adalah alasannya merupakan komitmen jangka panjang yang bila tidak tepat akan sulit untuk diperbaiki. Kemudian akan berpengaruh besar terhadap biaya pembangunan proyek. Kemudian akan mempunyai dampak permanen terhadap biaya operasi atau produksi. Inisiasi proyek dan ruang lingkup manajemen yang keempat adalah proposal awal dan pendekatan dalam perencanaan proyek, ruang lingkup perangkat lunak, kebutuhan dan sumber daya. Proposal awal proyek merupakan upaya awal tim proyek untuk menggolkan sebuah proyek. Proposal awal mestinya berpijak pada suatu memo kesepahaman antara pemilik proyek yang meliputi pendefinisian masalah, kemudian rekomendasi penyelesaian, gambaran umum sistem perangkat lunak, keuntungan-keuntungan yang didapatkan dengan implementasi sistem dari perangkat lunak. Proposal awal dan pendekatan dalam perencanaan proyek ini terbagi dua, yaitu perencanaan proyek dan ruang lingkup. Tujuan dari perencanaan proyek adalah menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan seorang pimpinan proyek membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal kegiatannya. Dalam perencanaan proyek juga terdapat batasan dalam estimasinya, yaitu adanya waktu yang terbatas dan sumber daya yang terbatas.
Estimasi dalam proyek perangkat lunak memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi, sehingga selagi proyek berjalan, estimasi mesti selalu disesuaikan dan diperbaharui. Proses perencanaan dapat dicapai melalui suatu proses penemuan informasi yang menuju ke estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana tugas seorang perencana proyek dalam perangkat lunak adalah harus dapat mendefinisikan ruang lingkup sistem, harus dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan proyek, kemudian juga harus dapat mengestimasi sumber daya yang diperlukan dalam proyek perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup dari perangkat lunak. Ruang lingkup dari perangkat lunak merupakan pendeskripsi teknis proyek dalam suatu statement yang dapat dimengerti pada tingkat manajemen dan teknis. Ruang lingkup perangkat lunak ini menggambarkan 5 bagian, yaitu menggambarkan fungsi dari ruang lingkup perangkat lunak, kemudian kinerja yang ada dalam ruang lingkup perangkat lunak, kemudian batasan-batasan pada ruang lingkup, kemudian interface dan keandalan dari ruang lingkup perangkat lunak tersebut. Fungsi-fungsi yang digambarkan dalam statement ruang lingkup dapat dievaluasi untuk mendapatkan suatu model yang detail. Maka fungsi-fungsi proses tersebut akan didekomposisi menjadi sub-sub fungsi yang pada akhirnya akan memudahkan dalam estimasi jadwal dan biaya yang diorientasikan secara fungsional. Dapat kita ambil suatu contoh, yaitu pada suatu sistem perangkat lunak administrasi akademik suatu perguruan tinggi, di mana akan menghasilkan fungsi-fungsinya sebagai berikut, yaitu satu untuk preparasi data mahasiswa, untuk preparasi data kurikulum, proses pengisian KRS, penentuan kelas, mengoptimalkan jadwal perkuliahan, mengisi nilai dari ujian UAS atau UTS. Dari contoh sistem informasi akademik, kinerja akan ditentukan oleh pengaturan jadwal suatu pemrosesan. Misalkan perubahan kurikulum harus sudah dilakukan sebelum pengisian KRS. Ketika ingin diwujudkan suatu sistem yang online dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, masalah keamanan data menjadi ukuran kinerja sistem. Perangkat lunak yang dikembangkan akan dibatasi oleh perangkat keras yang dapat diaksesnya. Informasi-informasi lain yang untuk mendefinisikan ruang lingkup mencakup deskripsi pelanggan, yaitu orang yang meminta, kemudian si pemakai, kemudian karakteristik output yang baik menurut pemakai, kemudian harus ada solusi yang akan diambil dalam informasi tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung proyek dari perangkat lunak. Kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu adanya literatur, adanya pelatihan khusus sumber daya, adanya fasilitas-fasilitas lainnya. Yang keempat adalah sumber daya, di mana di sumber daya ini tugas selanjutnya seorang perencana proyek perangkat lunak adalah mengestimasi kebutuhan sumber daya untuk pengembangan dari perangkat lunak tersebut, yaitu terdiri dari adanya perangkat keras, kemudian adanya perangkat lunak atau utilitas, adanya sumber daya lingkungan, dan adanya sumber daya dari manusia. Yang kelima adalah estimasi proyek. Estimasi proyek di sini terdiri dari 2, yaitu estimasi biaya dan estimasi waktu.
Pada gambar ini merupakan contoh dari model sederhana proses penaksiran suatu proyek. Jadi kita dapat lihat ya, ini ada dekomposisi, ada kualifikasi konsultan, treatment perharinya, schedulingnya, waktu nyata, dan berapa sih biaya yang diperlukan. Pada umumnya perusahaan memiliki batasan jumlah dana yang akan diinvestasikan pada suatu proyek. Hal ini berarti tidak semua proyek yang diajukan akan dapat dijalankan. Beberapa proyek memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, proyek yang terkait dengan pemerintahan akan memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyek-proyek yang lain. Pemilihan proyek dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan constraint optimization dan benefit comparison methods. Umumnya organisasi menggunakan pendekatan ini. Benefit comparison method menggunakan aksesibel formula, model perbandingan, dan sistem untuk menentukan proyek yang akan dikerjakan. Terima kasih. Materi sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Semoga materi ini dapat diterima dan dapat dipahami oleh para mahasiswa. Terima kasih, sampai ketemu kembali.